Halo Sobat Setia Baret Biru, kembali bersama saya Aksa Naratama. Khusus episode kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yaitu Anggi Medina. Halo, saya Anggi Medina. Saya akan menemani Aksa kali ini untuk membahas program ketahanan Polri, di mana program ini menjadi bagian dari strategi Polri untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah ini berarti polisi akan menjadi petani? Jawabannya, tidak. Polisi penggerak ketahanan pangan berperan lebih sebagai fasilitator. Mereka akan menjadi penghubung antara pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dengan para petani, agar program bantuan pangan bisa berjalan tepat sasaran. Benar, Aksa. Dalam perannya, polisi penggerak ketahanan pangan akan memastikan distribusi bantuan seperti benih unggul, pupuk, hingga alat produksi pertanian bisa sampai langsung ke petani yang benar-benar membutuhkan. Sebagai langkah awal, pada 4 Desember 2024 lalu, Polri menggelar pelatihan virtual selama 3 hari yang diikuti 6.601 anggota Polri dari seluruh Indonesia. Pelatihan ini mencakup materi mulai dari perencanaan strategis desa, program pekarangan pangan bergizi, simulasi pemetaan desa, hingga kepemimpinan di komunitas perdesaan. Jadi jelas, mereka dibekali kompetensi khusus untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam program pangan. Brigadir Jenderal Polisi Langgeng Purnomo, Kepala Biro Pembinaan Karir SSDM Polri, menegaskan bahwa polisi tidak bertindak sebagai petani, melainkan sebagai penggerak masyarakat. Bahkan ada pelatihan tentang pembangunan desa berkelanjutan dan peta jalan program pangan. Hal ini juga ditegaskan Brigadir Jenderal Polisi Aziz Andriansyah. Ia menyebutkan, selama ini Kementerian Pertanian punya sumber daya seperti bibit unggul, pupuk, hingga alsintan. Tapi tantangannya, distribusi sering tidak tepat sasaran. Nah, disinilah Polri hadir dengan jaringan hingga ke desa melalui Babin Kamtibmas. Menariknya lagi, program ini langsung diimplementasikan lewat kegiatan besar. Kapolri bersama Menteri Pertanian meluncurkan program penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar di Subang, Jawa Barat. Dalam acara itu, selain penanaman simbolis, Polri juga menyerahkan bantuan berupa traktor alat tanam jagung hingga paket sembako untuk petani. Kapolri Listio Sigit Prabowo menegaskan, target penanaman 1 juta hektar ini bisa menghasilkan tambahan jutaan ton jagung, menopang kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus ekspor. Bahkan, di Grobogan, Jawa Tengah, Polri bersama Kementan telah melaksanakan penanaman jagung kuartal ketiga tahun 2025 di lahan lebih dari 168.000 hektar. Untuk mendukungnya, Polri membangun 18 gudang pangan di 12 provinsi, lengkap dengan dryer untuk pengeringan jagung. Ya, dan yang menarik, Polri juga menjamin penyerapan hasil panen. Tidak hanya melalui Bulog, tetapi juga bekerja sama dengan perusahaan pakan ternak dan koperasi untuk memperkuat ekosistem pasca panen. Selain Subang dan Grobogan, program serupa juga sukses di berbagai daerah. Misalnya, panen raya jagung di Cianjur, menghasilkan 11,5 ton per hektar. Bahkan di Pelalawan Riau, berhasil panen 15 ton jagung pipil dari lahan 5 hektar. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika Polri, pemerintah daerah, dan petani bersatu, bukan hanya pangan yang terjamin, tetapi juga kesejahteraan masyarakat desa meningkat. Menutup episode kali ini, kita bisa lihat bahwa peran Polri bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga ikut menguatkan fondasi ekonomi bangsa melalui ketahanan pangan. Tepat sekali, Aksa. Kolaborasi lintas sektor ini membuktikan bahwa kedaulatan pangan adalah tanggung jawab bersama demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri dan sejahtera. Saya Aksa. Dan saya Medina. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Baret Biru. Sampai jumpa di episode berikutnya.